Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami' Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menjelaskan sesuatu yang bertalian dengan bulan Zulhijjah, lantaran pada tanggal 17 Mei ini kita secara tanggal Hijriah itu sudah masuk tanggal 29 bulan Zulqa'dah. Artinya insyaallah besok itu kita masuk bulan Dzulhijjah. Jika tidak istiqmal ya Pak ya. Kalau istiqmal berarti hari Selasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran di dalam bulan Dzulhijjah ini Bapak, ada satu ibadah yang dimana ibadahnya itu yang dimana ibadah itu dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul serta masih lestari sampai hari ini. Satu di antara yang saya sebut tadi, ibadah yang luar biasa itu adalah ibadah haji. Ya. Jadi kalau boleh ditanya, mana amal ibadah yang dari zaman Nabi Adam sampai hari ini masih lestari, masih ada? Yaitu adalah haji. Tentu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Melaksanakan puasa Nabi Adam, tapi tidak seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada peristiwa haji, bahwasanya adalah ibadah haji ini adalah ibadah yang dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya para umat nabi-nabi terdahulu dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah ini karena ada ibadah haji menjadi mulia, menjadi bulan yang unggulan, menjadi bulan yang sangat luar biasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu-satunya ibadah yang diawali dengan kalimat lillah dan diakhiri dengan kalimat lillah itu haji. Gak ada, sholat itu gak ada, puasa gak ada, zakat haji gak ada, bukan haji, zakat puasa gak ada itu pakai kalimat lillah, baik awalan ataupun akhiran. Tapi ketika kita berbicara masalah haji, maka diawali dengan kalimat lillah dan diakhiri dengan kalimat lillah. Artinya perintahnya itu diapit dengan kalimat lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata ilaihi sabila. Itu diawali lillah. Yang kedua wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu ibadah yang sangat luar biasa, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman pakai beginian, Pak, pakai otak, itu yang namanya haji itu nggak nyandak otak kita. Kalau kita haji reguler 60 juta lah, ya, walaupun nunggu 20 tahun misalnya, 60 juta. Lalu 60 juta itu ditambah syukuran berangkat, syukuran pulang, beli oleh-oleh, tinggalan anak misalkan gitu ya, habislah 150 juta sih, begitu ya Pak ya. Atau mungkin ngasih baju koko sama sarung buat ustadz yang baca ratib misalkan, tambah misalkan itu kan ada ongkos tambahan gitu ya. Ada biaya tambahan kan gitu ya, kan gitu, karena suka baca ratib misalkan begitu. Maka itu hal-hal yang demikian itu Bapak, 150 juta itu angka besar. Coba tanya sama abang Anjang, kalau misalkan megang duit 150 juta, haji dulu apa renovasi rumah dulu? Bingung dia, gimana ya kan begitu. Kira-kira gitu. Rumah. Bohong itu kalau ngomong haji dulu Pak Ustaz. Bohong. Tanya Ustadz Miftah. Ustadz Miftah megang duit 300 juta. Itu cukup buat VIP itu Pak. Buat haji plus cukup.
Kira-kira kalau megang duit 300 juta di depan mata, mending terus ada rumah dijual 250 juta misalnya. Mendingan haji dulu apa umroh apa? Mendingan haji umroh dulu apa beli rumah dulu? Rumah dulu. Bohong kalau haji dulu lah. Bohong itu. Bledus. Iya, makanya bila mampu. Nah, maka Pak, haji yang begitu banyak biayanya Pak, yang menjadikan bulan Dzulhijjah ini mulia, banyak biayanya dan sebagainya itu Bapak, itu kalau cuman kita beribadah pakai akal pikiran, udah ngeluarin duit banyak, itu rasa-rasanya kita nggak puas. Jauh-jauh bayar 150 juta, habis uang 200-300 juta. Bahkan kalau VVIP luar biasa jauh banyak. Banyak uang yang keluar itu. Antri lagi kan itu. Sampai di sana cuman muter-muterin batu. Cuman muter-muterin batu. Ka'bah itu kan batu, Pak. Tawaf muterin batu. Kata Ustaz Tajuddin, ya cuman muterin batu. Cuman muterin batu. Udah gitu Pak, setelah muterin batu puncaknya haji wukuf. Main tenda-tendaan, main camping-campingan. Ya mohon maaf ini kalau pakai otak tuh, kalau pakai otak, lah cuman main tenda-tendaan di Cibubur aja. Iya lebih puas kan begitu. Jauh-jauh nguruk sumur, lemparin batu, jamroh itu kan nguruk sumur. Panggil aja tukang puing kalau kurang said mah. Kan begitu. Itu kalau dalam posisi kita pikirannya kayak begini. Maka kita dikasih tahu haji dan umroh itu dibilang sama Allah SWT itu kalimatnya pakai lillah. Biar kita paham segala sesuatu itu tidak bisa diotakkan, tidak bisa dilogikakan. Taat nggak kita? Taslim nggak kita? Penuh harapan nggak kita sama Allah SWT ketika kita melaksanakan itu? Kalau bahasa kasar saya pernah ditanya kayak begitu, wah cuman main-main begitu. Ada orang yang ibadah haji nyesel Pak, ada. Saya kasih tahu, Pak itu ibadah haji itu nggak bisa pakai pikiran. Lah nggak bisa bagaimana, duit udah habis. Bahasanya begitu ngomongnya. Saya kasih tahu, Bapak kalau sakit mata datang ke dokter, kata dokter, Bapak sakit mata harus disuntik. Yang disuntik mata apa pantat Pak? Oh iya pantat lah Pak Ustadz kan gitu. Masa mata? Ya pecah mata saya. Ya nggak masuk akal. Mana masuk akal? Yang sakit mata yang di ngerti sampai di sini Bu ya? Ngerti. Makanya orang itu nggak main-main. Makanya Dzulhijjah itu satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lantaran ada ibadah haji, ibadah yang dikerjakan oleh umat baik Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Satu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan sampai bulan Dzulhijjah ini berlalu begitu saja. Bulan Dzulhijjah ini berlalu terlewati oleh kita begitu saja tanpa ada kualitas nilai ibadah di sisi Allah yang lebih baik. Begitu. Maka harus lebih baik tahun ini. Maka kita akan tuntun dalam beberapa kitab-kitab fikih. Di sini akan kita jelaskan sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, kalau masuk bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa, senang-senang puasa. Tapi bagi yang tidak haji, kalau yang haji nggak usah. Di sana nih misalkan haji, lagi haji kan masakot, susahnya luar biasa, maka tidak perlu untuk puasa. Tapi bagi kita orang-orang yang ada di tanah air, disunnahkan memperbanyak puasa. Berapa hari puasanya? 9 hari. Dari kapan 9 hari itu? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Orang kayak kita, Bang Amir ini kan begitu. 9 hari, ya berat. Susah. Berat dan susah. Maka kalau nggak bisa 9 hari ya 8 hari Pak. Ya kan? Nggak bisa 8 hari, 7 hari. Nggak bisa 7 hari, 6 hari. Nggak bisa 6 hari, 5 hari. Nggak bisa 5 hari, 4 hari. Nggak bisa 4 hari, 3 hari. Nggak bisa 3 hari, 2 hari. Nggak bisa 2 hari, 1 hari. Nggak bisa 1 hari, innalillahi. Oh 1 hari aja nggak bisa kan begitu. Tapi
yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, walaupun kita diperintahkan itu 1 sampai tanggal 9, maka kata Rasulullah ada satu puasa di bulan Zulhijjah yang kalau dikerjakan 2 hari maka pahalanya sebanding dengan puasa 9 hari. Kerjain 2 hari sebanding dengan 9 hari. Maka Bapak Ibu mendingan 9 apa 2? Mendingan 9 apa 2? Lah bagaimana sih? Mendingan 2 hari. Nah kalau diambil 2 hari maka diperintahkan tanggal 8 sama tanggal 9. Kalau mau ngambil 1 hari berarti tanggal 9-nya. Paripurna tuh berarti gitu ya Pak ya. Kalau mau paripurna 8 sama 9. Tapi kalau misalkan nggak mau tanggal 8 dan 9 2 hari berarti 1 hari, itu tanggal 9 saja. Nah tanggal 8 ini namanya tarwiyah. Bukan, mohon maaf, bukan wanita yang demo untuk Pak Jokowi, itu bukan. Yang kemarin ada ibu namanya Ibu Tarwiyah, bukan. Nama puasanya tarwiyah. Ya. Kalau hari ke-9-nya namanya Arafah. Kenapa disebut tarwiyah, Pak? Nabi Ibrahim itu orang kaya, terhormat, loman. Loman itu dermawan. Kaya, terhormat, dermawan. Kalau kita miskin, medit. Ya Allah, saya baca kisah ini tergelitik gitu loh Pak, tergelitik. Masya Allah, ya Allah. Nabi Ibrahim itu kaya, terhormat, dermawan. Contohnya apa? Pernah di satu ketika dalam riwayat Nabi Ibrahim itu memotong 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lalu 100 ekor sapi. Dan disusul 100 ekor kambing. Masya Allah. Ceger mana, orang ceger mana? Orang ceger mana? Yang motong 100 ekor sapi, 100 ekor unta, 100 ekor kambing. Orang ceger mana? Ceger mana Bu? Ceger sono mana itu? Wong sapi satu aja dikeroyok bertujuh. Ini sebagai pembelajaran buat kita Pak, agar kita tahu ternyata nabi-nabi terdahulu itu orang yang dermawan. Kalau megang harta dermawan, kan begitu. Karena hartanya itu nggak rembes sampai hati, hanya sampai kantong saja, sudah selesai. Kadang-kadang kan kita kan uang itu, harta itu rembes sampai hati, sehingga kita kadang-kadang tertipu juga kan begitu. Contoh ya, Nabi Ibrahim motong 100 ekor unta, sapi dan juga kambing sebanyak 100 ekor. Dipuji oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu, ya Ibrahim antal jud wal karam. Kamu itu orang yang sangat luar biasa, mulia, terhormat, kaya, dermawan. Nabi Ibrahim ketika dipuji kayak gitu, mohon izin ya Bu, kalau kata orang ceger mah hidungnya ngap-ngapan gitu. Apa tuh? Megap-megap hidungnya gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Hidungnya mengap-mengap. Ya, jangan saya, jangan Ustadz Tajuddin, jangan Ustadz Miftah. Wong Nabi saja dipuji hampir ghafraz dalal, hampir tergelincir. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nih, kalau kata orang ceger keplodosan ngomong nih Bang Anyam. Keplodosan. Apa kata keplodosannya itu? Kata Nabi Ibrahim, jangankan 100 ekor unta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Ngomongnya begitu, jangankan. Kalau Allah memerintahkan saya saat saya punya anak disembelih, saya potong anak itu atas perintah Allah. Itu kan omongan orang kagak gablek gitu Bu. Omongan kagak punya gitu ya. Sering diantara kita janji sama Allah, sama manusia. Ustadz, nanti saya punya proyek apa? Lagi ngelakuin tanah nih sekian hektar. Nanti kalau itu tanah lunas, terbayar dan sebagainya, saya kasih lah Pak Ustadz berapa persen mak. Oh, alhamdulillah. Kan janji tuh ya. Dilalahnya gol. Dilalahnya terjual. Itu pas ketemu sama Ustadz kayak ngeliat ganderwo Bu. Nggak mau ketemu. Wah ada Ustadz kabur. Ustadz kabur kan begitu. Padahal Ustadz kagak nanya. Kan gitu, cuman ya begitu dah. Kan saya pernah cerita, ada anggota legislatif mau jadi, izin sama saya minta doakan.
Dia ngomong sama saya, Ustadz, kendaraannya apa? Ya saya kalau ngaji kemana-mana naik motor Pak, kan begitu. Mobil bagaimana? Ada sih mobil mah, tapi mobil tua, saya bilang kan gitu. Warisan dari orang tua. Mobilnya namanya Escudo. Tua banget itu mobil. Pak, saya sampai kalau make nggak berani gitu, takutnya macet. Gitu, mogok itu bikin masalah malah kan gitu. Kata dia, ntar Pak Ustadz, saya kasih mobil yang bagus, sedan ya. Cukup kan sedan? Cukup, alhamdulillah. Itu saya doa. Yang namanya doa itu khusyuk luar biasa. Allahumma sedan kan begitu. Ya, itu kalau dianterin kayak gitu, nggak, apa namanya, khusyuk nggak? Khusyuk, beda doanya. Allahumma sedan itu. Ada istri saya itu Pak, dilalahnya jadi Pak Haji, jadi tuh. Pas jadi istri saya bilang, bang tuh udah jadi dia. Lah terus emang gimana? Udah datengin ke rumahnya, minta dong, kan belum datang dia ke sini. Lantarlah tunggu pelantikan. Habis pelantikan saya datang ke rumahnya, memberanikan diri, saya beraniin. Pak, alhamdulillah jadi ya. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz, doanya Ustadz mustajab. Tuh kan, gua kata juga apa lu? Kan begitu. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Tumben datang ke sini, ada apa? Lah dikata tumben Pak, saya datang ke situ. Saya udah ketar-ketir itu, lah kok ngomongnya tumben nih kan gitu. Akhirnya saya omongin kan begini, Pak, mohon izin. Dulu bukankah sebelum Bapak jadi pernah ngomong kayak begini? Bahwasanya kalau nanti saya jadi saya akan diberikan mobil sedan ya, kata gitu. Entah sedan apa, saya bilang kan begitu. Dia ngomong begini, emang iya saya ngomong begitu Pak Ustadz? Tuh. Iya, dia ngomong begitu. Emang siapa yang ngomong kayak begitu? Emang iya benar saya ngomong kayak gitu? Wah, udah. Hadza firaqu baini wa bainik. Udah selesai itu. Udah selesai. Jadi tolak dunia tiga kali tolakan kayak gitu. Itu aneh kayak begitu. Nabi Ibrahim aja keplodosan. Andai saya dikasih anak, kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menyembelihnya, ya saya potong. Karena perintah Allah. Tuh Nabi Ibrahim tuh. Masya Allah. Dilalahnya Bu. Setelah ngomong begitu, Siti Hajar yang tadinya kering kerontang, bahkan dianggap akir. Akir itu nggak punya anak. Kok dilalahnya meteng? Meteng apa? Hamil. Hamil dilalai, jebule kok meteng gitu ya, hamil. Pas hamil lahir anak dikasih nama Ismail. 9 tahun, ada yang bilang 8 tahun lah. Satu riwayat 8 tahun. 8 tahun ketemu sama Nabi Ibrahim, lalu tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 7 mimpi yang namanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga istrinya Siti Hajar. Mimpinya persis bertiga itu sama. Yang pertama mimpinya apa? Nabi Allah Ibrahim itu, inni ara fil manami an udzabbihuk. Saya mimpi bahwasanya saya diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Datang itu mimpi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di hari ke-8, wah ini kayaknya mimpi beneran. Dipanggil semua, anaknya juga istrinya. Tapi yang pertama kali diajak ngomong itu Ibrahim mengajak ngomong kepada Ismail, enggak kepada istri dulu. Yang diajak ngomong Ibrahim kepada Ismail dulu, anaknya dulu. Apa? Ismail, inni ara fil manam udzabbihuk. Saya ini mimpi kamu tuh disembelih, suruh nyembelih kamu. Unzur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Wih, luar biasa. Orang tua kepada anak tapi sistem komunikasinya jalan. Kalau sekarang kan anak sama orang tua komunikasinya mampet, Bu. Makanya anaknya itu banyak yang kurang ajar sama orang tua tuh kayak begitu. Coba lihat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pendidik, Ismail si terdidik. Kurikulumnya langsung dari Allah. Nyeklek langsung itu. Yang diajarinnya Ismail, yang ngajarin Ibrahim. Lah kalau saya kan enggak. Yang ngajarnya Suwandi, yang diajarin Pak Bambang. Ya susah gitu loh Pak. Nggak ketemu gitu. Angel. Makanya ngaji setiap minggu batal lagi. Kenapa demikian? Ya ngono kok. Guru nengono, murid nengono. Ya, mohon maaf ini ya. Serius ini. Jadi mohon maaf, makanya taklim itu rutin. Sing rutin baik yang ngene mono. Apalagi nggak rutin kan begitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi lihat kalau Nabi Ibrahim ketemu Nabi Ismail, karena orang-orang pilihan beda, Pak. Kita tuh bukan nabi, bukan rasul. Maka kalau kayak begini tuh ya wajar lah. Jadi kira kok ngaji nggak bisa-bisa, saya bilang kan gitu. Memper lah. Kan gitu.
Ya bukan nabi, bukan rasul kan begitu ya. Ungzur madza taro, bagaimana pendapat kamu Ismail? Kata Nabi Ismail, kalau memang itu perintah Allah Pak, satajiduni insyaallah minas sabirin, saya bakal jadi orang yang sabar. Lakukan Pak, lakukan. Anak yang luar biasa itu. Anak hebat Bu. Anak sekarang disuruh beli terasi aja marah-marah Bu, apalagi disuruh disembelih, bahaya ini. Anak saya tuh disuruh beli terasi aja marah. Istri saya lagi nyambal, lalu saya diminta tolong ya belikan terasi. Aduh, saya terima perintah itu karena nggak mau berantem gitu Bu. Tapi dalam hati saya, masa laki-laki beli terasi di tempat sayur, cupar itu. Cupar lah bahasanya. Cupar itu apa? Ya pokoknya cupar lah, kalau bahasa saya cupar namanya. Cupar banget kan begitu. Sama kayak dulu Bu, orang tua itu pernah ngomong, laki-laki kalau masuk dapur itu cupar. Nggak boleh masuk dapur kan begitu ya. Yang masuk dapur itu wanita, tapi sekarang chef itu laki-laki. Kan begitu ya, kayak begitu kan gitu. Chef itu sekarang laki-laki. Chef Juna, chef siapa itulah sebelum. Pokoknya begitu. Disuruh beli, akhirnya saya bilang, waduh nggak enak nih. Saya suruh anak saya, Dak, tolongin ayah Dak beliin terasi. Itu marah dulu Bu. Wah ya, anak generasi FF suruh beli terasi. Sampai keluar kalimat kayak begitu. Saya melotot juga, beli. Iya jalan dia. Tapi sambil marah-marah jalannya Bu. Itu kenapa? Karena kita komunikasinya sama anak itu kurang gitu, kurang intens ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lihat Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam, bapak ketemu anak, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya bakal jadi orang yang sabar Pak. Ayo kerjain. Saya juga semalam mimpi 7 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Hari ini saya tadinya mau nanya sama bapak, keduluan sama bapak yang ngomong duluan. Tuh, mimpi anak dengan bapak sama. Baru ngomong sama bini. Baru ngomong sama istrinya Siti Hajar pada saat itu. Kenapa Siti Hajar diajak ngomongnya setelah udah dari Nabi Ismail? Karena biasanya istri itu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Yang suami ini bisa nggak sampai kepada Allah itu lantaran istri. Saya kasih tahu itu Bu, hati-hati. Ya Allah, ntar dulu belum selesai saya ngomong. Belum rapi udah ya Allah. Kadang-kadang, kalau ini sih insya Allah enggak. Mau ngaji kok. Kan begitu. Kadang-kadang wanita itu bisa menjadikan suami itu enggak sampai kepada Allah. Itu karena istri. Biasanya begitu. Contoh, mohon izin. Saya nggak mau cerita. Tapi ini kejadian nyata. Ada orang kerja UMR 5 juta gajinya. Itu suami rapih banget. 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini. Di 1 juta yang keempat ada tulisannya untuk bapak dan ibu. Dilihat sama istri, Pak ini 1 juta pengeluaran apa? Buat bapak sama istri. Jangan. Kebanyakan 1 juta mah 200 aja. Bini bukan itu Bu. Lah kok pada mereneng? Pernah nggak begitu? Aduh, Pak, nggak jujur. Pernah nggak begitu? Biasa tuh katanya biasa. Ayo lu biasa. Itu gimana? Belah sini, jangan-jangan lebih jujur belah sini. Ini kan kalau tipe-tipe agak takut sama bini. Begitu apa enggak Pak? Memang. Saya hidup 40 tahun Bu, belum pernah dengar ketika duit 1 juta. Itu buat siapa? Buat ibu sama bapak mertua kamu. Tambahin Pak, tambahin. 1 juta itu kurang Pak, tambahin Pak. Kalau perlu uang jajan saya itu, uang sangu saya potong, ambil buat nambahin buat bapak sama ibu. Ada nggak istri kayak begitu? Makanya kata Rasulullah, almar'atu sholihatun kal ghurabil aqrab. Yang namanya wanita soleh itu kayak burung gagak tapi warnanya putih. Ada tapi langka. Langka Bu, langka itu hampir nggak ada. Begitu. Tapi kalau di sini mah insya Allah kagak. Insya Allah orang ngaji,
Langsung aja kayak begitu. Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan begitu. Lah semua dong Bu, yang di sini cuma 10 orang. Kan begitu. Iya kan? Mohon maaf nih, ada orang laki-laki soleh banget. Soleh banget. Mau berangkat Jumatan, Pak Dayat ini mah. Pak Dayat mau berangkat Jumatan Bu, ngambil duit dari dompet, mau kemana Pak? Mau Jumatan. Di mana? Sesuai nama saya, di Masjid Jami Al Hidayah. Ini saya udah nyiapin ongkos buat nanti kotak amal 100.000, masukin. Kata istrinya, tar dulu. Apaan? Kebanyakan 100.000 mah, diambil comot, diganti 2.000, tuh 2.000 aja. Ini mah saya lagi cerita bininya Pak Dayat, bukan bininya. Iya, bukan Dayat ini, Dayat sono. Kira-kira Pak Dayat begitu apa kagak? Bu, saya mau jujur, begitu apa enggak? Makanya Nabi Ibrahim tahu, ngerti psikologinya wanita itu, ngerti. Kalau diajak ngomong pertama takutnya ngelawan. Maka anaknya dulu dimintai kesanggupan. Saat ngomong sama Nabi Ibrahim ngomong sama Siti Hajar, karena Siti Hajar ini dapat pendidikan yang lewat kurikulum Tuhan Bu, kurikulum tauhid. Bagaimana pendapat kamu saya disuruh nyembelihnya Ismail, bagaimana? Pak, dia ngomongnya Bapak, an-nabi la ya'muru bil batil. Setahu saya yang namanya Nabi itu nggak pernah diperintahkan yang batil-batil. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Saya orang yang mendukung Anda. Wah, istri yang kayak begini, 1000 banding 1. Masya Allah, luar biasa. 1000 banding 1. Ada tapi konten. Saya kalau ngeliat konten Bu, kayaknya yang namanya Maratus Soleh, wah gampang bener dapatnya. Gampang bener. Tapi pada faktanya enggak juga tuh. Saya ngeliat istri saya juga sama aja. Ya mohon maaf kan gitu. Dalam artian sama aja tuh ada kali-kali. Gimana? Curhat. Ini kan sama penderitaan kita semua Pak. Penderitaan kita semua, bukan saya doang yang menderita. Saya tahu Bapak juga menderita kan begitu. Emang dikira Pak Haji Lukman, Pak Haji Tamrin nggak menderita? Menderita lahir dan batin, zahiran wa batinan. Gitu. Cuman kan beliau nggak aja ketawa kan begitu. Padahal mah betul tuh apa yang disampaikan Ustaz, betul, diaminkan. Ya mohon maaf ya Bu ya, makanya disebut sebagai tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu hari memikirkan perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, dan juga Siti Hajar memikirkan perintah Allah. Bener nggak nih perintah Allah? Ketika tiga-tiganya sudah klop, baru melaksanakan ibadah yang pertama itu, yang disebut kurban itu, pada tanggal 9 Zulhijjah. Namanya Arafah. Begitu Pak. Jadi puasa 9, puasa tanggal 8 dan tanggal 9 sunnah ini. Puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Siapa orang puasa tanggal 8, maka diampuni pahalanya, diampuni oleh Allah SWT setahun yang lalu. Dosa kita yang lalu-lalu itu setahun hilang. Kalau puasa hari ke-9 yang Arafah, diampuni puasa dosanya setahun yang akan datang. Masya Allah. Maka berdasarkan beberapa pendapat ulama, yang orang tahun lalu dan tahun hari depan itu nggak punya dosa, lam yamut fi hadhis sana, orang tersebut nggak akan dimatiin sama Allah di tahun itu. Maka kalau bapak sama ibu takut mati, puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Pak Ustadz udah puasanya tetap mati tuh. Nah kalau udah mati memang sudah qadha dan qadarnya Allah. Di samping qadha dan qadarnya Allah, nanti ke ajri syahid, matinya mendapat pahala-pahala syahid. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, kesunahan yang kedua, siapa orang melihat bulan Zulhijjah, tahu masuk tanggal 1, kita nggak usah pakai ngincang lagi Bu. Ngincang apa namanya? Teleskop. Bahasa kerennya apa namanya? Teropong. Melihat bulan, nggak usah. Tapi kita cukup lihat almanak aja, lihat kalender, udah ada tuh. Hari ini tanggal 29 Zulqa'dah. Maka besok kalau nggak tanggal 30 berarti besok tanggal 1.
Tuh, kalau misalkan istiqmal disempurnakan 30 hari, maka nanti jatuhnya hari Selasa. Begitu aja tuh udah tahu tuh kita. Sabdanya Rasulullah, man ra'a hilal Dzulhijjah. Siapa orang tahu masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, bahkan dia orang yang pengen berkehendak, berniat mau melaksanakan kurban. Itu kalimatnya aroda tuh kalimatnya ya, bukan ayanwiya, bukan niat bahasanya. Berkeinginan, kepingin berkurban. Maka berdasarkan pendapat ulama, karena kalimatnya aroda, ini bagi semua orang yang beriman tanggal 1 harus takbid, ngimbuh niat. Tanggal 1 besok harus ngomong Bismillahirrahmanirrahim, saya niat kurban sunnah karena Allah. Harus ada kayak begitu. Tanggal 1 belum punya duit, tanggal 2 nggak punya duit, 3 nggak punya duit, 4 makin bokeh, tanggal 6 bokeh banget, tanggal 7 habis-habisan duit, sampai puncaknya tanggal 10 duit nggak ada sama sekali, nggak bisa kurban. Jamak, orang ceger memang begitu, orang ceger biasa begitu. Tapi paling tidak kita sudah takbid, sudah nyimpen nih niat dapat pahala kurban. Tapi jangan ngomong-ngomong, Pak, saya udah kurban. Itu namanya orang stres itu. Oh, saya udah korban loh. Kapan? Tanggal 1 saya udah niat. Kata Ustadz kalau niat aja udah dapat pahala kurban. Iya, pahalanya, bukan kurbannya. Tapi yang mau saya sampaikan aroda, maka besok kita sudah harus menyimpan niat takbid. Simpan, ngomong Bismillahirrahmanirrahim, niat saya tahun ini berkurban. Nggak usah dikit-dikit bu, sapi Bismillah karena Allah, begitu. Ternyata sapi dibagi 7 misalkan gitu, nggak ada masalah, niat aja. Cuma niat aja kok. Maka saya katakan, semiskin-miskinnya orang miskin dalam urusan ibadah, yang niat aja nggak punya. Ditanya sama orang, Pak mau korban apa enggak? Ditanya tanggal 1, ya saya mah kagak punya duit, nggak ada niatan korban. Ya orang miskin itu, niat aja kagak punya. Lah kalau niat aja nggak punya, berarti pasti nggak akan melaksanakan. Tapi kalau punya niat Pak, dilalanya tanggal 5 Dzulhijjah, kok nemu duit 5 miliar. Dalam mimpi misalkan, nemu duit 5 miliar, ya kita kan nggak tahu Pak. Apa mungkin kita ngelakuin tanah orang yang sekian dapat berapa persen kan begitu. Apa mungkin kita nyaloin apa kok kita dapat uang berapa persen kan gitu. Ternyata persenannya itu 5 miliar. Kan kita nggak tahu. Loh, tanggal 5 kok kita megang duit 5 miliar. Ya Allah, ini ada duit kok banyak bener. Seumur hidup saya nggak pernah megang duit kayak begini banyaknya. Karena udah ada niat pasti keluar tuh sapi aja. Atau sapi udah nggak ada yang itu, ya udah kambing aja. Berapa kambing Pak Tajudin? Kambing biasa 5 juta. Nih saya kasih 6 juta. Kan lagu-lagunya sok dermawan begitu kalau lagi megang duit mah. Nih 6 juta nih lah kan gitu. Yang sejutanya buat Pak Ustadz ya kan begitu. Tapi kalau lagi kagak ada mah gocap aja dicariin. Gitu. Orang ceger mah begitu kan begitu. Ya Allah, lihat Bu. Tapi kalau nggak punya niat, sama sekali nggak ada niat, biar kata megang duit nggak akan ketemu tuh. Biar kata megang duit nggak ketemu. Maka konsekuensi hukum ketika kita melihat bulan Dzulhijjah, tahu masuknya bulan Dzulhijjah, kok kita punya niat untuk melaksanakan kurban di tahun ini, kata Rasulullah dalam sabdanya, fal yumsik alaihi sya'arahu wa dhufarahu, hendaknya dia enggak memotong kukunya dan juga memotong rambutnya. Enggak menggunting kukunya dan juga enggak menggunting rambutnya. Dari mulai kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai kapan? Sampai khotib turun dari mimbar. Atau dikatakan sampai sembelihannya dipotong. Kalau saya nggak mesti sembelihannya, khotib selesai pulang ke rumah, potong rambutnya. Maka kalau udah tanggal 10 potong rambutnya. Bagaimana cara potong rambutnya? Sesuai adat, sesuai kelakuannya Rasulullah SAW. Ambil yang kanan dulu. Nih kalau rambut kan begini ya Bu. Tuh. Oh, kalau saya buka PC kayak Arwibowo nih. Arwibowo tua banget ya. Siapa? Jeremy Thomas. Sama tua juga ya. Aldebaran lah. Mas L. Ini kanan nih, ini bagian kanan nih Bu. Ini bagian kiri. Ini bagian kiri nih. Ini kanan tuh dari sini ke sini, kiri dari sini. Depan tuh ini. Maka sunnahnya nggak perlu ke barber sport. Ambil gunting, lihat, potong sedikit saja. Beberapa helai, krek kanan.
lalu pindah ke kiri, krek kiri, jangan banyak-banyak terpitak kita, sedikit aja sedikit, krek krek, lalu depannya krek begitu. Kalau yang haji tahallul. Nah kalau yang nggak haji namanya yumsik alai sya'rahu. Ya, kanan dulu, kiri, baru depan, begitu. Lalu dikumpulin rambutnya, jangan dibuang-buang. Nah dikumpulin. Setelah itu kuku dipotong, ambil yang kanan dulu, jangan yang panjang dulu. Kalau kita kan kalau motong kuku yang dibetot yang panjang dulu, jangan yang panjang dulu, yang kanan dulu. Maka ketika kita ambil yang kanan, telunjuk dulu, telunjuk kanan, tengah kanan, terus manis kanan, kelingking kiri, lalu pindah, telunjuk kiri, tengah kiri, kelingking, ini apa namanya? Manis kiri, kelingking kiri, baru jempol kanan, jempol kiri. Ya, jadi jempol kan? Jempol kanan, jempol kiri, ibu jari kanan, ibu jari kiri. Saya ulangi, kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Pindah dulu ke kiri. Telunjuk, tengah, ini manis, kelingking, jempol, jempol. Begitu. Atau ada satu qaul pendapat kalau Rasulullah langsung kanan semua, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, boleh dua-duanya begitu, rapih jadinya, dapat pahala. Sedangkan kalau kaki diurut dari mulai ibu jari sampai kelingking, kanan dulu tapi baru yang kiri, kumpulin jadi satu, baru dikubur. Jadi jangan diserak-serak, dikubur. Kenapa? Karena ini kalau dalil sih karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur, tapi juga usah dalam-dalam, mentang-mentang bahasa dikubur semeter. Wah ini bukan mayit pak, sedikit aja kubur berapa senti, 10 senti juga cukup lah ya. Masukin, langsung setelah itu sudah dicukur, namanya taksir. Kita sudah mulai bersih tuh. Nah itu dapat pahala. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kita nggak motong kuku dan rambut, dapat pahala. Lalu ketika dipotong dengan jalan yang dituntun oleh Rasulullah SAW juga dapat pahala. Maka dapat banyak pahala itu kita pada Rasulullah SAW. Berarti mulai besok tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Ini terakhir malam ini. Nah, jadi harus disampaikan ini kan begitu ya. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, lalu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu kurban. Kurban ini Bapak Ibu yang rahmati Allah adalah sunnah yang dianjurkan sangat oleh Rasulullah, bahkan sunnahnya muakkad. Maka kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan finansial dan waktu, maka hendaknya berkurban. Maksudnya orang yang mampu dalam langkah berkurban itu bagaimana? Ini saya kasih contoh. Jangan dilawan ya Bu ya, tapi ini didengerin aja. Misalkan, mohon izin, kambing itu harganya berapa? 4 juta. Ya, 4 juta. Jangan kambing deh, patungan sapi 35 aja ya. Ya ini mah angan-angan. 3.500.000. Itu angan-angan saya begitu. Ini misalkan saja. Lalu dia makan, untuk makan nih Bu, tanggal 10 itu bulan haji, 10, 11, 12, 13. Saya tanya sama Bude, kalau masak itu makan sehari itu habis berapa? Untuk satu keluarga kira-kira. Kalau untuk catering ya banyak. Kalau untuk sekeluarga 200.000 cukup? Cukup. Oh cukup banget ya 200.000 ya? Bener Bu, cukup banget. Oh saya ngasihnya 200.000 maning. Saya kurangin lah kalau begitu. 200 cukup ya? Cukup banget ya? Lebih dari cukup. Idealnya berapa idealnya? 100.000. Ideal masak itu berapa? Yang enak gitu. Ada sayur, ada lauk, ada nasi, ada buah. 100.000 ya? Ya 200.000 lah ya. 100 lah, 100 ya. 100 saya taruh 100. 100.000 sehari berarti 10, 11, 12, 13. Berarti harus punya 400.000 sampai tanggal 13. 100, 200, 300, 400. Tambah 3.500.000.
Berarti 3.900.000. Kok di dompet kita, di rekening kita ada 4,5 juta? Udah cukup itu namanya. Pak Dayat bingung, kata Pak Dayat, lantar tanggal 14 saya kagak punya duit. Itu mah urusan Allah, rezeki mentar. Yang penting kita ngitungnya 3 hari ke depan. Udah ada tuh buat makan. Bu, tolong pegang. Nih, biasanya saya kasih 100.000, saya kasih 200.000. Berarti kali 4, 800. Tambah 3,5. Berarti 4.300.000. Sedangkan gajinya 5 juta misalkan. Masih ada selisih 700.000 gitu ya. Nah, maka ini disebut sebagai orang yang mampu. Yang nggak mampu ini begini, harga kurban itu 3,5 juta, dia megang duit 3,5 juta. Tanggal 10, 11, 12, 13, dia udah nggak punya duit untuk masak. Walaupun ada 3,5 juta buat kurban cukup, tapi nggak ada duit 10, 11, 12, 13 untuk masak. Yang 800.000 tadi, 4 hari. Nggak bisa buat masak. Ah, kalau gitu tetap aja kita ngandelin, nanti juga ada kiriman dari masjid. Ya kalau kagak tewas lu. Kan begitu. Jangan kalau ini mah kan begitu. Yang penting harus nyata dulu. Ternyata nggak ada, Bapak. Nah, itu namanya nggak cukup. Namanya orang yang nggak istato'ah dalam berkurban. Kalau yang tadi mampu tuh, ada selisih, ada harga. Tapi kita kan kadang-kadang begini, Pak Ustadz, kalau saya kasih itu kurban, nanti tanggal 14-nya saya bagaimana ongkos? Arih nafsaka anil istidbar. Jadi yang udah diurus sama Allah itu kita jangan ikut campur. Rizki itu udah urusan Allah itu. Jangan ikut campur dulu. Serahin aja sama Allah. Tanggal 13 mungkin kita udah nggak punya duit. Siapa tahu besok tanggal 14 dapat urugan, misalkan gitu ya. Urugan apa kayak kan gitu. Apa kita yang keurug misalkan begitu. Kan gitu. Dapat misalkan duit kan begitu. Kita nggak tahu. Masya Allah, ini adalah satu diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi itu yang namanya, makanya kita lihat itu nanti ke depan. Ini dari mulai tanggal 1 tuh. Udah kita lihat, kita udah ancang-ancang nih. Oh, punya duit 5 juta, cukup. Bismillah kurban. Kadang-kadang kita nggak nekat, nggak berani kita. Karena kita ngitungnya bukan 3 hari atau 4 hari ke depan, tapi ngitungnya sebulan. Sebulan udah dipikirin. Bahkan orang, mohon maaf ya Pak, bukan berarti saya nggak percaya ini. Banyak orang itu yang berani menginvestasikan dirinya. Namanya apa itu? Badannya itu di apa namanya? Asuransikan. Pendidikan, kesehatan, anak, istri. Itu kayak nggak kenal Allah itu. Kalau bahasa saya ya. Tapi yang bagus. Kalau lihat konsepnya bagus. Tapi kalau menurut saya, Pak, Bapak ini ada asuransi kesehatan begini. Nanti kalau Bapak sakit begini, nanti bisa diambil. Dalam hati saya, lu doain gue sakit. Kan begitu. Kalau nanti Bapak mati, kalau belum nyetor duit aja udah kita dimati-matiin kita. Kan begitu. Itu asuransi, mohon maaf ya. Ya saya kira bagus lah. Bagus, tapi ada cara yang lain kan gitu. Walaupun nanti di dunia Islam asuransi juga diatur begitu ya. Ada asuransi BPJS dan sebagainya kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah orang yang disebut mampu. Kenapa? Soalnya Rasulullah SAW dalam urusan kurban itu keras banget. Siapa orang punya kesempatan, punya uang, kok nggak mau kurban? Falam yuqarribanna musallana. Bukan masjidana tuh, musallana. Jangan deket-deket, jangan masuk ke masjid saya, kata Rasulullah. Kita nggak boleh masuk. Kalau kita punya kesempatan kurban, ada waktu, ada uang, kok kita nggak kurban? Kata Rasulullah SAW, falam yuqarribanna musallana. Jangan masuk masjid. Berarti kita diusir sama Rasulullah. Andai diusir sama Rasulullah gimana itu ya Bu ya? Masya Allah ya Rabbi, Allah. Kan begitu, kita tuh diperintahkan begitu. Atau yang nomor 2, kalau kita berkurban, ada kesempatan, ada waktu, disuruh kurban sama Rasulullah, kok kita nggak mau kurban? Kata Rasulullah, falyamut masya'a yahudian au nasranian. Pilih matinya, mau Nasrani apa Yahudi. Itu udah kagak yang bener pisan itu. Silakan mati dalam kondisi yang Anda pilih, yang Anda inginkan. Yahudian au nasranian. Ada yang bilang Nasranian baru Yahudian. Tergantung redaksinya, riwayat siapa. Yahudian kana au nasranian. Pilih matinya, mau mati Yahudi apa mati Nasrani. Ya Allah, saking kita diperintahkan. Kenapa? Karena kurban itu dimensinya bukan hanya dimensi spiritual yang dibangun hanya kepada Allah, tapi juga ada dimensi sosial. Maka kalau ada orang kurban itu diharapkan semua yang ada di sekitar kita makan kambing, makan daging hari itu. Makan daging hari itu. Yang nggak pernah makan daging, makan daging.
Kan begitu ya. Bu, konsep kurban itu sudah ada, Bu. Pemerintah aja, mohon maaf, pemerintah aja sekarang udah mikirin. Udah mikirin pemerintah itu. Mohon izin. Ada yang dapat KJP di sini? Ada ya? Ada. Yang dapat KJP itu satu diantaranya isinya apa, Bu? Daging. Itu pemerintah udah mikirin tuh. Anak Indonesia harus makan daging. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya, itu udah pasti bener banget. Harus makan daging, nggak boleh vegan gitu loh. Harus makan daging. Paling kagak setahun sekali Idul Adha itu. Maka dianjurkan oleh kita, oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bu, hari Idul Adha, saya terusin sedikit ya. Hari Idul Adha ini adalah hari raya potong memotong. Hari sembelihan. Maka sembelihlah sesuatu yang bisa kita sembelih. Andai kita punya kemampuan, sapi satu, nggak bisa, turun kambing. Kalau nggak bisa sapi, nggak bisa kambing, jangan dibatasin gitu loh, Bu. Aduh, saya emang nggak bisa kambing, nggak bisa sapi. Hari raya Idul Adha minimal ada yang dipotong. Ambil entog. Iya, entog banyak. Ayam, angsa. Saking nggak punyanya, ikan. Dia miara ikan di rumah, ada ikan koi, ambil potong. Saking nggak ada lagi, burung murai. Mahal ya, mahal ya, mahal. Iya, berkurban namanya kurban. Apa saja dipotong. Artinya apa? Biar nggak tomak, biar nggak serakah tuh di hari itu. Jadi karena hari raya, hari motong, sunnah itu motong. Apa saja potong. Walaupun nanti yang ayam, yang entok itu bukan kurban namanya. Tapi paling tidak kita memagari diri kita agar tidak tomak, tidak serakah. Nggak berharap dari Al-Hidayah. Ah, saya mah berharap aja dari Al-Hidayah. Bentar lagi juga dikirimin daging. Iya, kalau dikirim. Kalau ternyata Ustaz Tajudin sentimen, ini kirim si Fulan ya, nggak usah. Kenapa? Nggak pernah ke masjid. Sentimen kan? Manusia bener aja nggak dikirim. Tapi karena kita sudah motong, Pak, ayam misalnya kita bikin semur, kita goreng, itu nggak akan terfikir harus makan daging dan sebagainya, karena kita sudah mau motong. Makanya hari raya itu hari motong. Jangan sampai nggak motong. Ini mah udah bener-bener kagak kambing, nggak sapi, ayam aja enggak sama sekali, ikan aja enggak sama sekali. Namanya itu orang yang kurang bersyukur diberikan hari raya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu, diperintahkan untuk berkurban. Nah, yang terbaik itu, kalau mau yang terbaik begini, satu onta untuk satu nama. Satu onta untuk satu nama. Ini onta nih, atas nama siapa? Saya Ahmad Tajudin. Kan kagak ada di Indonesia mau onta ya. Turunin, grade kedua, yang paling banyak nih, yang paling bagus. Sapi, warnanya putih tapi. Sapi warna putih untuk satu nama. Itu paling top-topnya tuh setelah onta. Baru grade kedua, sapi warnanya selain putih. Kalau kita kan azasnya manfaat sekarang nyarinya. Kalau onta putih, sapi putih banyak tulangnya, dagingnya kurang. Makanya nyarinya yang hitam gitu ya, karena banyak dagingnya. Ntar dulu kita ngomongnya aspek syariat ini, bukan aspek azas manfaat. Azasnya syariat. Onta sapi dulu, udah pokoknya mau putih mau hitam bebas lah. Yang penting satu nama, satu sapi untuk satu nama. Turun lagi gridnya, satu kambing, satu domba untuk satu nama, satu domba. Ini domba buat saya, namanya Pak Bambang. Insya Allah disembelih, begitu. Satu domba satu nama. Dari domba turun ke satu kambing kacang. Grid keberapa itu? Keempat ya, keempat. Satu kambing untuk satu nama. Beda tuh, domba sama kambing itu beda, Bu. Kalau domba sama kambing, kalau kambing kan bunyinya embe begitu, itu kambing tuh. Yang kacang, kambing kacang, Jawa Randu. Itu di bawahnya domba. Jadi yang terbaik itu domba. Habis domba, kambing. Nah, setelah kambing baru satu onta untuk 7 nama. Itu nomor 5 tuh, Bu. Grid pahalanya. Satu sapi untuk 7 nama, tapi satu keluarga. Misalkan Pak Haji punya onta
punya sapi untuk 7 orang dalam satu sapi itu. Si fulan 7 orang. Tapi keluarga ada pertalian darah. Kenal kita. Itu grade nomor 5. Nomor 6 ya. Nomor 5. Nah, paling bawah satu sapi untuk 7 nama nggak ada hubungan keluarga. Satu sapi untuk 7 nama tapi tidak ada hubungan keluarga. Saya mau Ustaz Tajuddin nggak ada hubungan keluarga nih. Mau Ustaz Miftah sama Pak Haji kumpul jadi satu, bikin satu sapi. Itu pahalanya paling dasar, paling bawah. Masih lebih baik 1 ekor kambing untuk 1 nama. Kan begitu. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Lihat yang kurban pertama itu Rasulullah dan juga Nabi Ibrahim itu bukan pakai sapi, pakainya domba, pakainya kambing. Itu yang menjadikan lebih utama. Azasnya sekali lagi, azasnya syariat, bukan manfaat. Kalau azasnya manfaat, Pak, 7 kambing dikumpulin jadi satu, masih lebih berat onta. Itu hitungan kasar gitu ya. Masih beratan onta. Yang kedua, banyak orang hipertensi kalau makan kambing, tapi kalau makan sapi enggak. Maka lebih baik sapi saja. Begitu cara berpikirnya. Itu azasnya manfaat. Kalau saya bicaranya azasnya syariat. Kalau azas syariat kambing. Kalau azas syariat. Cuman kalau kita kan modifikasi ibadah, ya wajar lah, nggak ada masalah. Tapi tetap dapat pahala nggak? Dapat. Bukan nggak dapat pahala, tapi paling bawah pilihannya gitu ya. Pilihannya. Kalau mau ya onta 1 untuk 1 nama. Begitu ya Bu ya? Understand? Fahim tuh? Fahimna kan gitu. Kayaknya dari tadi manggut aja kan gitu. Manggut paham apa kagak paham kan gitu. Paham ya Bu ya? Jadi itu kambing yang namanya kurban. Kalau di Al Hidayah insyaallah kayak begitu kan udah berjalan. Nah, terusin. Jangan sampai tidak sama sekali kan begitu ya. Terusin. Saya sih nganjurin sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang kita diperintahkan berkurban sama Allah, kok ternyata nggak sama sekali punya gitu ya Bu ya. Caranya banyak. Mau kurban itu caranya banyak. Kumpulan 1, 2 sampai semua. Misalnya 20 orang. Ustaz Tajuddin saya mau kurban, tapi dari majelis ta'lim Ahad gitu, malam Senin. Gimana? Atas nama majelis ta'lim Al Hidayah. 20 orang deh Pak. 3.500.000 dibagi 20. Kenanya berapa tuh? 70 ribuan ya? 70 ribuan misalkan. 70 ribuan kumpulan, lalu jadi 3.500.000. Ini saya 1 sapi ya, 1 nama begitu. Musola Al-Ikhlas. Masjid Al Hidayah. Tapi sebelum diserahkan itu dihillah dulu, ditamlik dulu. Karena ada ketua majelis ta'limnya namanya Ustaz Miftah misalkan gitu ya. Saya serahkan kepada Ustaz Miftah. Nah, Ustaz Miftah ini mewakili Al Hidayah misalkan. Maka nanti diserahkan atas nama Ustaz Miftah dari Masjid Al Hidayah. 1 nama. Dapat pahala tuh Pak. Sah kurbannya, bukan sedekah kurban lagi tuh. Sudah sah kurbannya dan orang Hidayah kebawa semua. Itu contoh paling gampang tuh kurban kayak begitu. Tapi kalau Al Hidayah mah saya percaya dah. Masa iya sih 1 digotong rame-rame? Kan gitu. Kadang-kadang 1 sapi aja kagak. Iya kan gitu maksudnya. Salah ngomong kan gitu. 1 sapi aja. Iya kan begitu kan gitu. Apalagi cuman nama kayak begitu. Insyaallah kalau Al Hidayah mah solehah semua. Ya, amin Allahumma amin. Baik. Dengar-dengar sih udah 15 sapi ya Bu ya. Lah ini kan orang kan 20, berarti kan 20 sapi. Berapa Ustaz Tajuddin? 2. Jauh amat dari 15 ke 2. Baik kayak gitu ya. Kambing atau sapi dan sebagainya. Baik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, saya kasih kesempatan. Silakan. Baik. Itu bukan atas nama 1 orang, tapi 1 keluarga. Kedua, batasan yang keluarga ini tadi yang untuk memotong rambut, apakah masuk dalam 1 keluarga kita atau hanya untuk 1 orang aja, ya. Keluarga gitu. Ya, baik. Yang pertama begini Pak. Itu kalau grade pahala kayak tadi saya sebutkan sudah ya. Sudah jelas itu. Itu tuntunan dari beberapa ulama yang kaitannya dengan kajian fikih. Nah,
Ada juga orang-orang yang sekarang berpendapat namanya kurban itu namanya sunnah kifayah. Memang dari dulu tuh kurban itu sunnah kifayah. Sunnah yang bisa diwakilkan. Contoh begini. Pak Haji Tamrin kurban 1 ekor kambing. Bismillahirrahmanirrahim, saya sunnah kurban 1 ekor kambing atas nama saya, Bapak Tamrin dan keluarga. Maka semua keluarga yang bertalian dengan Pak Haji Tamrin dapat semua. Anak, cucu, istri, misan, besan, dapat semua. Makanya Rasulullah pernah berkurban atas nama umat. Umat yang dulu nggak punya, yang sekarang yang nggak punya, yang belum pernah kurban, sejatinya udah dikurbankan Rasulullah. Cuman jangan petang-tang peteng-teng. Gue udah kurban nih. Wah, kan begitu. Udah kurban, kenapa? Dikurbanin sama Rasulullah lagi. Itu namanya bimanzilatid doa. Hanya sebatas doa saja. Peristiwanya begitu. Nah, sama dengan Pak Haji Tamrin. Misalkan kambing nih ya, 1 ekor kambing saja misalkan. Atau sapi 7 orang. Tapi dari 7 orang ini bersama dengan keluarga. Keluarganya kebawa semua tuh Pak. Tapi bimanzilatid doa, pahalanya saja, bukan kurbannya. Kalau kurbannya tetap khusus hanya untuk 7 orang, kambingnya untuk 1 nama, begitu. Tidak bisa berdasarkan berdasarkan seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, tapi itu hanya doanya saja. Makanya dulu ada kiai besar di Jawa Timur, di Jombang, itu namanya Mbah Bisri Samsuri. Ada orang kaya Pak, dia keluarganya ber8, kekeh maunya sapi 1 untuk ber8. Datang kepada Mbah Wahab Hasbullah. Kata Mbah Wahab begini, kenapa? Saya mau kurban Pak Kiai, tapi sapi 1. Ya bagus, untuk ber8. Enggak bisa, maksimal cuma 7. Dan nyari lagi ke Kiai satunya, enggak taunya Mbah Bisri. Mbah Bisri ini kan terkenal, alim, ahli fikih. Kalau Mbah Wahab kan memang orangnya keras megang fikih itu. Kalau Mbah Bisri agak lunak. Kata Mbah Bisri, bagaimana? Kamu bagaimana? Saya mau kurban. Kenapa? Kok ber8 untuk 1 sapi? Karena kalau saya tinggal ini anak saya paling kecil, kasihan Pak, nggak kebawa, katanya kan begitu. Oh itu alasannya. Jadi anggapan mereka itu biar kebawa semua tuh. Kata Mbah Bisri, boleh. Kamu kaya ya? Kaya Pak, punya ini. Alhamdulillah. Karena anak kamu masih kecil, itu naik sapi tuh nggak bisa, merosot terus. Loh, emang begitu Kak? Iya. Maka dibutuhkan kambing biar buat tangga dia naik. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang penting anak saya ngikut, jangan ketinggalan. Oh, itu pinternya kiai. Pinter kiai kan kayak begitu Pak. Artinya diakalin. Itu kalau dalam bab fikih itu namanya hilah itu. Orang-orang fikih itu ahli hilah. Maka kalau fikih saja tanpa diimbangi dengan tasawuf, hati kita nggak tunduk sama Allah, itu bawanya ngakal-ngakal terus, Bu. Ngakal-ngakal terus. Saya mau kasih contoh ya, yang disebut ngakal-ngakal, Bu. Ada istri, mohon maaf, jamaah saya, ada istri punya emas 100 gram. Datang kepada saya begini, Pak Ustadz, saya punya emas 100 gram. Ini kan sudah wajib ya zakat. Nggih, 96 gram, Bu. Kenapa? Tolong Pak Ustadz, saya lagi banyak kebutuhan. Gimana caranya agar saya tunda itu zakat? Sehingga uang yang dipakai zakat itu buat bisa anak sekolah saya. Begitu ngomongnya Pak Haji. Saya bukan ahli lah, bisa lah gitu ya. Bisa Bu, kan begitu. Ya Allah terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana caranya? Ibu ambil suami ibu, panggil suami ibu, serah terimakan. Serah terimain. Jadi harusnya tanggal 25 Desember dia bayar zakat, di tanggal 24 dia serah terimakan kepada suami. Maka nanti itu emas bukan milik istri, tapi milik suami. Nanti tahun depan baru bayar lagi, 2025 itu waktu itu. Begitu. Jadi panjang 2024 gitu. Saya dikasih duit Bu. Ya Allah mohon maaf. Alhamdulillah Pak Ustadz ini mah buat, saya terima aja. 100.000 lumayan. Saya bilang gitu. Dilalahnya ibunya marah-marah. 3 hari kemudian marah-marah datang ke saya. Pak Ustadz ngasih solusi nggak benar. Kenapa? Itu emas saya malah dipakai kawin lagi sama bini saya. Sama dia saya 100.000 resikonya diomelin, saya bilang kan begitu. Ya kan dia yang minta gitu ya, saya kasih solusi kan gitu. Ya kadang-kadang, waduh, saya berpikir
wah tak fajir juga saya. Brengsek juga nih kata main-main fikih ini kan gitu. Ya karena tasawufnya belum dipakai, hatinya belum khudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu Pak Haji. Tetap dapat pahalanya saja, tapi bukan kurbannya. Yang kedua, kalau berkurban atas nama satu saja, maka yang sunnah untuk mentaksir kuku dan itu hanya kita. Tapi kalau sapi 7 orang ya semua gitu, bukan keluarganya, karena keluarga itu ini kan menjawab berarti ya, keluarga itu hanya bimanzilatid doa, doanya saja. Begitu ya Pak Ji ya, saya kira itu. Ada lagi dari ibu-ibu? Ada? Kayaknya ibu-ibu takut banget mentang-mentang saya tadi bahas Siti Hajar. Ada? Silakan. Ya, ya, sa'arohu. Ini seandainya kalau orang itu nggak punya rambut atau kukunya memang nggak numbuh, Kena jamur gitu ya. Iya. Baik Bapak. Ini hukum bagi orang yang punya kepala, bukan bagi yang punya rambut. Begitu ya bahasanya. Kenapa? Karena mimana biti sa'ar itu roksun, tempat tumbuhnya rambut itu kepala. Kecuali kalau nggak punya kepala, boleh tanyain kayak begitu. Artinya apa? Ya di qadri romhin, kira-kira. Kalau kepala kita botak 10 hari itu, ya bahasa saya nggak boleh kerokan, nggak boleh kerokan. Tapi ketika di tanggal 10 botak misalkan seperti Corbuzier kan botak, itu mah botak bener apa? Pelontos. Kalau Pak Haji Tamrin kan Agus, agak gundul sedikit, sedikit gitu. Kalau Corbuzier itu kan benar-benar, karena memang mahal kan, cukur kayak gitu kan mahal. Maka ya berkerok saja, kanan, kiri, depan, simbol. Lalu kuku, lihat ternyata simbol saja. Kalau memang bisa dipotong ya dipotong. Kalau nggak bisa ya secara simbolik saja. Yang ada sedikit kalau nggak ada mah ya udah nggak usah, kan begitu, nggak usah dipersulit kan gitu. Tapi kalau ada begitu ya, maka hendaknya dipotong setelah tanggal 10 karena itu mendapatkan kesunahan. Ini kalau yang tidak punya simbol, sebagaimana misalkan ada orang nggak punya tangan, gimana caranya wudhu membasuh tangan itu gimana? Ya kira-kira aja Pak, kira-kira tangan itu kayak gimana. Misalkan dia kepotong segini, maka ininya dibasuh, seakan-akan kita membasuh tangan kita dari awal sampai mata, sampai siku dan sebagainya. Seperti itu ya, saya kira begitu. Pinter juga pertanyaannya itu, kalau botak bagaimana ya kan begitu ya. Nggih. Kalau di Mekah itu waktu kami tahallul itu karena sudah ada yang sudah gundul duluan, itu kemudian dia tawaf lagi, disuruh potong itu janggutnya, Ya. atau bulu dadahnya. Salah itu kan gitu. Jadi makanya dalam tahallul itu ada tahallul awal sama sani kan gitu ya Pak ya. Pernah dengar kan ya? Tahallul awal dengan tahallul sani. Kalau tahallul awal itu kita motong nggak habis-habisan. Yang sani itu yang dapat Rasulullah. Kalau kita motongnya sampai gundul, sampai botak, dapat 2 doa dari Rasulullah. Kalau nggak botak, tadi kanan, kiri, depan misalkan gitu, maka hanya dapat 1 doa dari Rasulullah SAW. Itu tahallul sani. Maka di tahallul awal itu jangan habis-habisan. Kadang-kadang kita di tahallul awal habis-habisan. Giliran mau tahallul sani nggak ada, jenggot, krek-krek kan gitu. Saya belum pernah dengar ada tahallul itu jenggot, apalagi bulu dada. Kan gitu, itu mah bisa-bisanya aja. Kan gitu. Yang benar itu tetap rambut. Nah, kalau nggak ada berarti simbol saja, simbolik saja kan begitu ya. Begitu ya. Makanya nanti kalau haji Bapak itu di tahallul kedua yang betul-betul benar-benar tahallul. Kalau yang pertama mah cuman ini aja syarat sebagai rukun begitu ya. Baik, saya kira ini ya Bu ya. Oh, saya ada. Gimana? Ini kenapa? Ya kalimat taksir, kalimatnya tahallul, cuman kalau mencukur namanya taksir. Enggak begitu. Tahallul itu rukun.
tahallul itu rukun daripada haji dan umroh. Lah taksir itu kegiatannya, Pak. Kegiatannya. Iya, kegiatannya tahallul itu taksir. Begitu ya. Baik. Begitu ya, Pak? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini masalah tadi apa nilai pahala. Jadi puasa yang tanggal 8 yang 9 kalau masing-masing ini ya. Kalau 8 kan Setahun ke belakang. Yang kalau yang 9. Nah itu kalau yang Ramadan itu kan 30 hari itu ya. 30 hari pahalanya menghapus yang lalu. Jadi kalau secara ini apa istilahnya lebih ini pahalanya lebih bagusan ini Ustaz ya. Sementara kalau penjelasan itu kan Ramadan itu istilahnya yang terbaik gitu. Karena wajib. Baik, begini Pak. Setahu saya yang namanya Ramadan itu tidak pernah disebut pahalanya. Ya, mohon koreksi nih. Hadisnya begini, wa ana ajzi'u bi, kan begitu. Itu kalau puasa Ramadan tuh. Kata Allah, urusan puasa Ramadan nggak usah tanya pahalanya. Wa ana ajzi'u bi, saya yang ngasih. Saya yang bayar. Itu kata Allah. Itu menunjukkan begitu luar biasanya. Begitu agungnya tuh puasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 8 sama tanggal 9 kenapa disebut? Biasa orang kita itu sunnah itu males, Pak. Harus dikasih iming-iming. Ibu disuruh datang, Bu, nanti PKK ya ke kelurahan. Males. Nanti ada door prize-nya minyak goreng 5 liter. Datang. Itu sungkan biasanya kalau nggak ada pahalanya. Maka Allah tuh tahu tipologi kita nih, tipikal kita gitu ya. Tipikal yang harus dikasih dirayu. Begitu. Maka kalau urusan sunnah Rasulullah SAW ngasih tahu pahalanya. Tapi kalau puasa Ramadan nggak dikasih tahu. Wa ana ajzi'u bi. Saya yang bayar tuh puasa Ramadan. Kalau kurang saya yang bayar. Sama kayak mandor ngomong, kerja yang benar. Kalau kamu kerjanya benar, saya yang bayar. Saya ingat Pak, ini cerita saya ngeliat di konten. Akhir-akhir saya kok ngeliat konten terus ya. Itu Yusuf Hamka. Cukur Pak. Nyukur. Yusuf Hamka kenal ya? Yusuf Hamka itu nyukur di tempat barbershop yang nggak bagus. Asgar asal Garut itu loh. Asgar itu. Pak Yusuf Hamka duduk kayak gini. Pak, cukurin saya. Kalau cukuran Bapak bagus, lalu saya kerso, saya seneng, saya kasih duitnya lebih. Begitu Pak. Dicukur cek. Seneng dia. Ya Allah, ini cukuran terbaik yang saya pernah lihat. Kasih duit, nih Pak bayarannya 5 juta. Itu kan sama kayak Allah ngomong kayak tadi. Silakan kamu puasa, nanti urusan bayaran saya. Kalau Asgar kan cuma 25.000 Bu. Asgar itu 25.000, 18.000 lah, 15.000. Ya 25 lah, taruh 25. Dibayar 5 juta, berarti ini mandornya luar biasa. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan itu nggak dikasih tahu pahalanya. Kalau jauh lebih besar, ya lebih besar Ramadan. Wajib kok. Wajib. Kalau ini kan sunnah. Hadis man shoma Ramadhana itu penjelasan. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban itu pahala, Pak. Pahala puasa kesatuan, bukan satu persatu. Kalau ini kan Bukan keseluruhan. Maksudnya bukan satu-satu, tapi yang puasa dalam kondisi imanan, beriman kepada Allah, mengharap pahala. Baru ghufirallahu, kan begitu ya. Ma taqaddama min dzambi. Itu satu kesatuan, satu doang yang dikasih iming-iming. Padahal mah selainnya masih banyak. Gitu. Yang lain-lainnya tuh masih banyak. Ada puasa, ada pahala ini, tapi nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti kita ketemu di sono, oh ini puasa Ramadan toh. Kan begitu. Amin, begitu ya. Saya kira gitu ya, Pak. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu kayaknya udah gelisah aja. Saya hari ini kan lagi nggak ngaji nih, pengennya lama-lama sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah gelisah aja. Ngaji sampai jam 9 ya, Bu? Hah? Katanya, dalam hati siap, tapi najis. Hatinya ngomong. Kadang-kadang kita begitu ya, Bu ya, kan gitu. Ya saya juga kalau jam 9 mah nggak sanggup lah, Bu, kan begitu ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dikerjakan ya. Kalau nggak bisa semuanya ya satu diantaranya lah.
Gitu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.